Bismillah, bayar zakat untuk diri sendiri. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Saya mau bayar zakat. Oh Bisa iya, bang? bisa. Silakan duduk bang. Oke, terbang dulu ya bang. Sampai juga. Mau bayar zakat. Macam ada kurang ya. Beras aku tinggal. Beras timbul, beras timbul. Sampai juga. Macam tak elok Abang zakatnya mana Aku sini Abang bang. zakat, mana abang zakat? Kejap ya bang ya. Okey, tapi abang tak ada nampak lah. Ini dia bang. Aduh. Ini saya bang. Saya pun bisa terbang bang. Oh, sama kita ya bang. Iya bang. Boleh lah ni bang. Saya nak bayar zakat lah bang. Ya. Potong Ini abang bayar zakatnya untuk sendiri atau keluarga? untuk sendiri lah bang. Jomblo. Apa tu bang? Siapa cakap tu bang? Di sini emang kayak itu. Agak banyak yang nyaut sikit. Waduh, macam tu tak apalah bang. Angin lalu je. Yang lalu je. Ini nama siapa ya bang? Nama Agung Fiskar Nugraha. Agung Fiskal Nugraha. Abang dah berapa lama bang jadi tempat bayaran zakat ni bang? Abang belum lama lah, baru kisaran 2 tahun aja lah. 2 tahun je bang. Ya ini udah tahu kan jumlah zakatnya berapa? InsyaAllah dah tahu bang. 2,5 liter kan bang? Ya 1,5 liter tuh berasnya. Untuk sendiri kan bang? Itu sendiri. Alhamdulillah, betul lah. Bacanya Macam mana ni bang? salam dulu. Salam. Ya, terus itu saya bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardan lillahi ta'ala. Saya terima zakat saudara dan akan saya sampaikan kepada mustahik yang berhak menerimanya. Terima kasih bang. Ini sebenarnya. Sehabis ni bang, ini kan untuk niat diri sendiri ni bang. Ya. Kalau saya nak menikah ni bang, 4 tahun lagi misalnya, niatnya sama ke tak sama diri sendiri bang? Beda. Makanya tadi abang tanya, ini untuk sendiri kah atau keluarga gitu. Ya. Kalau keluarga dia beda beda lagi niatnya. Coba bang, macam mana kalau misalnya nak praktik ni bang? Ini abang contohkan ya, misalnya bayar zakat nih untuk keluarga. Praktik lagi bang. Dia yang bedanya niatnya beda. Niatnya beda bang. Beda. Macam mana bang? Niatnya tuh gitu ya. Niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i matil zamuni nafaqo tuhum syar'an fardun lillahi ta'ala. Macam tu bang. Beda panjang sikit ya bang. Beda panjang sikit. Soalnya kita tanggung tuh kita aja, keluarga juga. Keluarga juga ya bang. Alhamdulillah. Ini zakat saya bang. Ya, terima kasih zakatnya. Sekali lagi makasih ya bang. Sama-sama. Saya nak balik lagi ya bang. Ya, silakan. Okey, makasih bang. Ya. Susah sikit. Susah. Dapat lampu pula. Tangan tak steril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jura Putra dari kelas 1 TTB. Saya berasal dari Ikuan 19. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya salat. Pentingnya salat. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Salat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam yang tidak bisa disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Salat sering kali disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya adalah Surah At-Taubah ayat 18, Surah Al-Baqarah ayat 45, Surah Al-Baqarah ayat 110 dan lain-lainnya. Sekian ayat dalam surat-surat yang terdapat pada Al-Quran tersebut menunjukkan betapa pentingnya kedudukan salat dalam kehidupan adalah sebagai berikut. 1. Salat adalah
tolak ukur amal yang berarti bahwa kualitas amal seseorang ditentukan oleh sholatnya. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmizi. Hal pertama yang akan dihisab kelak di hari pembahasan adalah sholat. Apabila baik sholatnya, maka akan baik pula amal-amal lainnya. Dan apabila sholatnya rusak, maka akan rusak pula amal-amal lainnya. 2. Sholat adalah tiang agama. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Sholat itu adalah tiang agama Islam. Maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merubuhkan agama. 3. Salat adalah kunci surga. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir yang dikutip dari kitab Ihya. Umuddin karya Imam Al-Ghazali. 4. Salat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat kepada Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. 5. Salat menjadi benteng yang menjaga diri kita dari perbuatan keji dan maksiat. Hal ini disebutkan dalam Al-Ankabut ayat 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan didirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lainnya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ulasan di atas, sudah seharusnya sebagai seorang muslim kita harus menaruh perhatian yang sangat besar dalam menjalankan salat dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, dan bukan sekedar rutinitas atau pengukur kewajiban. Dengan demikian, kita akan menjadi orang-orang yang akan mewarisi surga firdausnya Allah, dan insya Allah ketika di dalamnya. Amin. Buat teman-teman, marilah kita melaksanakan sholat 5 waktu supaya kita dijauhkan dari siksaan api neraka, dan semoga kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sini perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari kelompok Ikhwan 19. Saya akan membawakan cerita pidato tentang jujur. Baiklah, saya akan menceritakannya. Pidato saya. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang sudah membimbing kita ke jalan yang benar. Salawat dan salam tetap dicurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang semoga di hari kiamat kelak tetap mendapat pencerahan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makna tentang jujur. Jujur adalah kata yang luar biasa indah didengarkan, namun tidak mudah untuk menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Semua mengerti akan maknanya dan tetap saja diabaikan. Lebih bahayanya lagi, apabila seorang yang hendak jujur namun tidak paham sikap jujur itu. Jujur berasal dari hati, dasar keimanan, iman yang bisa membawanya pada kejujuran. Ketika ada seseorang menghadapi suatu kejadian kemudian ia memperoleh gambaran akan fenomena itu, lalu ia membicarakan kejadian itu kepada orang lain sesuai dengan fakta yang terjadi, maka bisa dikatakan telah melakukan sikap jujur karena ucapannya tidak merubah atau tidak berbeda dengan apa yang terjadi. Jadi yang saya maksud yaitu adalah sebuah sikap senantiasa berusaha menyamakan informasi kenyataan. Dalam agama Islam dinamakan sifat sidik yang terdapat pada Nabi. Dan cukup sekianlah dari pidato saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Walillahi wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Aziz Azhar. Saya dari 1 TETB Ikhwan 19. Jadi teman-teman, pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang adab pertemanan, karena saya ingin sharing tentang kebaikan, mengajak teman-teman untuk kebaikan. Jadi dalam adab kita menjalin pertemanan dalam Islam menurut Rasulullah, jadi manusia itu terlahir sebagai makhluk sosial. Hal ini membuat seorang manusia selalu tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial, Allah menciptakan saudara, sahabat, bahkan pasangan hidup untuk menemani seseorang, terutama dalam beribadah dan mencari ridhonya Allah. Dari interaksi yang dilakukan secara intens dan terus-menerus akan menghasilkan pertemanan dan persahabatan. Adapun hadis Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya, merendahkannya, menyerahkannya kepada musuh, dan tidak menghinakannya. Hadis riwayat Muslim. Adab-adab dalam menjalin pertemanan itu ada 6. Yang pertama, kita bergaul dengan mukmin. Yang kedua, menjaga perkataan. Ketiga, berpakaian yang baik. 4, tidak memotong pembicaraan. 5, menghindari perdebatan. Dan yang terakhir, saling memberi hadiah. Mungkin itu saja dari saya. Sekian tentang adab pertemanan. Jadi dimohon untuk diikuti sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini nama saya Dendi Eresendra. Di sini saya akan men-sharing beberapa ilmu, yaitu mengenai adab orang berilmu, yang dimana ada di surah Al-Imran ayat ke-110, yang artinya kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran surah Al-Imran ayat 110. Nah, di sini ada pun adab-adab yang bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Itu adabnya itu yang pertama adalah jangan menyombongkan diri. Karena seseorang yang menyombongkan diri karena keluasan ilmunya adalah salah besar. Allah berfirman, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang seperti gunung. Quran surat Al-Isra ayat 37. Lalu kedua, menjaga ilmunya. Sungguh benar-benar rugi bagi orang-orang yang tidak menjaga ilmunya. Itu menjadi sebuah bencana bagi orang yang menuntut ilmu, karena mereka tuh mencari ilmu dengan susah payah, namun mereka lupa akan ilmu-ilmunya. Nomor 3, yaitu mengamalkan ilmunya. Karena ketika kita memiliki ilmu, kita harus mengamalkan ke orang yang lain. Sebagaimana yang dikatakan hadis, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diamalkan, dan anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Lalu nomor 4, amanah dalam menyampaikan. Seseorang yang berilmu dilihat dari cara menyampaikan ilmunya, dia harus amanah. Lalu sesuai dengan redaksi yang diterima dari guru-guru dahulu, bukan hanya dengan kepentingan hawa nafsunya saja. Dia menafsirkan sendiri dengan keterbatasan ilmunya dalam bidang tertentu. Lalu nomor 5, yaitu lemah lembut dalam menyampaikan, di mana terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159, yang artinya, maka berkah-rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Quran surah Ali Imran ayat 159. Jadi yang barusan
disebut itu adalah sebagian contoh bagi orang-orang yang berilmu jika ingin mengamalkan ilmunya dengan cara lemah lembut. Itu sangat menentukan kualitas ilmu seseorang. Itu sangat menentukan kualitas ilmu seseorang karena orang yang berilmu tahu lemah lembut adalah cara bagaimana menyampaikan ilmunya kepada si muridnya. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Anggrana Vario. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang sifat-sifat terpuji. Sifat-sifat terpuji terbagi menjadi 5, yaitu kesucian hati, adil, benar, amanah, dan malu atau al-haya. Kesucian hati atau hati yang suci merupakan sifat dasar dan utama yang harus dimiliki oleh seseorang muslim. Karena hati yang suci menjadi dasar bagi sifat-sifat baik yang lainnya. Artinya, tanpa hati yang suci tidak mungkin tumbuh sifat-sifat baik pada diri manusia. Jika hati manusia kotor, maka akan tumbuh sifat-sifat tercela. Karena itu, Islam memerintahkan setiap muslim untuk memelihara kesucian hatinya. Firman Allah dalam surah Asy-Syams ayat 9, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Kedua, yaitu benar atau asyidqoh. Benar adalah sifat yang baik dan terpuji menurut Islam, dan sifat ini akan menentukan status dan derajat seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, karena sifat benar ini akan mendatangkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Seperti firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 119, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ketiga, amanah. Amanah ialah suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, berupa harta benda, rahasia, maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanah dengan baik disebut al-amin, yang berarti yang dapat dipercaya, yang jujur, yang setia, yang aman, Sifat amanah merupakan sifat sangat terpuji dalam ajaran Islam. Karena itu, Islam dengan tegas memerintahkan setiap orang muslim bersikap amanah seperti terdapat dalam surah An-Nisa ayat 58. Yang kedua adalah malu. Yang dimaksud dengan malu ialah malu terhadap Allah dan malu kepada diri sendiri dikala akan melanggar peraturan-peraturan Allah dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam suatu komunitas. Dan yang terakhir adalah adil. Adil dapat diartikan sebagai suatu sikap dan tindakan memberi hak kepada yang berhak. Sifat adil ini pada dasarnya hanya dituntut kepada mereka yang berada dalam posisi sedang berkuasa atau orang yang sedang dalam posisi menentukan sesuatu. Sifat adil merupakan suatu sifat yang sangat mulia dalam Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang mencegah kemungkaran. Nah, mungkar itu apa sih? Mungkar itu adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan dia berdosa. Nah, kita sebagai umat Islam, Rasulullah memerintahkan kita untuk mencegah hal tersebut. Yang mana Rasulullah SAW bersabda dari Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkara," barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyiru biyadihi, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, jika ia tidak mampu, maka hendaklah ia mengubahnya dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, jika ia tidak mampu lagi, hendaklah ia mengubahnya dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, apa pesan dari hadis ini? Pesannya adalah jika kita melihat sebuah kemungkaran, jika kita melihat seseorang yang berbuat kemungkaran, berbuat perilaku tidak baik, maka
kita sebagai umat Islam wajib mencegahnya. Yang pertama yaitu dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita. Jika kita menjadi pemimpin, hendaklah kita mencegah kemungkaran dari umat yang kita pimpin. Jika kita tidak mampu, jika kita tidak seorang pemimpin, hendaklah kita mencegahnya dengan lisan kita. Jika ada seseorang berbuat kemungkaran, hendaklah kita menegurnya. Hei, kamu jangan melakukan itu. Itu semisalnya. Kemudian yang ketiga, jika kita tidak mampu dengan lisan, maka ada cara yang terakhir itu dengan hati kita, dengan kolbu. Itu dengan cara mendoakan orang tersebut, semoga orang tersebut mendapatkan hidayah. Namun itu adalah serendah-rendahnya iman. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai umat Islam wajib mencegah kemungkaran dari sesama kita. Semoga video kali ini, semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Nun wal qalami yumaisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah karena telah memberikan kita waktu untuk mendengarkan dan sama-sama muhasabah diri pada kesempatan kali ini. Ihwafillah, teman-teman sekalian, manusia zaman sekarang menetapkan standar yang paling baik adalah kalau dilakukan oleh orang banyak maka itu baik. Itu pendapat orang sekarang. Apa hal baik itu? Asal dibuat orang banyak itu baik. Kalau dilakukan oleh tokoh masyarakat, apakah itu baik? Kalau yang dilakukan panutan, apakah itu baik? Asal yang membuat itu pejabat, orang kaya, orang yang berkuasa, apapun yang dilakukan oleh mereka itu benar? Tidak. Nah, hal itulah yang dibantah oleh agama kita, agama Islam. Jangan lagi antum semua mengatakan hal baik itu yang dilakukan oleh orang banyak. Jangan lagi antum katakan hal baik itu yang dilakukan oleh pejabat, orang yang punya kuasa, orang yang punya harta. Tapi katakanlah hal baik itu semata-mata karena dikatakan oleh Allah Rabb kita, hal itu merupakan kebaikan.